mau mempelajari hal ini. Hasil dari penelitian mereka itulah yang kami rangkum di sini. Lagi inilah bagaimana pemakaman orang Yahudi. Dan di sini sudah muncul banyak pertanyaan. Orang yang disalibkan dikuburkan dengan begitu terhormat. Biasanya orang yang disalibkan, mati disalib, dibiarkan di situ sampai hancur atau dimakan binatang liar. Kok yang ini diturunkan, dibungkus dengan kain lenan ini yang panjangnya lebih dari 4 meter, yang sangat mahal, linen sangat mahal. Kok kenapa? Dikasih rempah-rempah berapa puluh kilo? Kenapa? Ada apa? Orang bertanya, ya, orang bertanya. Jadi itulah ya. Bahkan dikuburkan di satu kubur baru, luar biasa, ya. Jadi itulah banyak hal pertanyaan yang muncul berhadapan dengan benda ini. Maka benar ya, kenyataan bahwa kain kafan ada sampai sekarang, disimpan di Torino sana dari altar, ada milik gereja, ada. Dan kalau ada tidak bisa dikatakan, oh ini kayalan ini kayalan Romo, bukan, itu bisa dilihat, ya, sudah. Hanya harus dipelajari, diselidiki. Dan itulah tugas yang dijalankan oleh para ilmuwan. Kalau ada, kita juga berhadapan dengan dia dan kita mencoba lebih mengerti apa yang tersembunyi di dalamnya itu. Secara singkat lagi perjalanannya yang sudah menunjukkan bahwa kain ini sangat dihargai sampai malah mau dicuri, mau disimpan, mau disembunyikan karena takut. Perjalanannya mulai dari Yerusalem, ya. Lalu pada abad kedua muncul di kota Edessa. Nanti akan saya jelaskan sedikit ya. Abad ke-9 muncul di kota Konstantinopel, dulu namanya Konstantinopel, sekarang namanya Istanbul, ya. Lalu tahun 1205-6 itu hilang, dicuri. Muncul lagi jauh kemudian di kota di Prancis sekarang, Lille. Dimiliki oleh seorang ibu yang dulu kaya, lalu keluarganya jadi miskin, dia menjualnya. Pembelinya Raja Kota Torino, Italia Utara, yang meminta kain kafan ke Chambéry, lagi di Perancis sekarang. Jangan kita terpaku Perancis, Italia dan apa itu dulu negara-negara di Eropa lain sekali, bukan seperti sekarang. Perancis ini dulu termasuk Italia, sekarang tidak lagi jadi negara lain, jadi bukan ya. Hanya sekarang seperti itu. Akhirnya dipindahkan ke kota Torino karena Santo Carlos Borromeus telah mendapat suatu rahmat dari Tuhan. Pada tahun 1518 itu mulai terjadi bencana seperti COVID sekarang, sama. Tapi terbatas pada daerah Milan dan kota Milan, di mana 30-40% orangnya mati karena pes. Santo Carlos Borromeus mengatakan, Tuhan, saya minta ini penyakit ini di stop sampai sekarang, dan saya janji akan jalan kaki dari kota Milan, kurang lebih di sini, kota Milan, melalui Turin ke Chambéry, kurang lebih 300 km, jalan kaki. Orangnya sudah tua, sakit-sakitan. Dan dia mulai perjalanan dari Milan ke kota Turin, jalan kaki sampai di sana. Diberitahu kepada raja, kemudian menjadi raja Italia, bahwa dia melewati itu karena mau ke Chambéry. Maka
Raja bilang, "Tidak usah, Monsignor, tidak usah ke sana, saya akan memindahkan kapan ke Turin." Dan memang dipindahkan dibawa ke Turin. Dan sampai sekarang ada di sana. Jadi kalau mau melihat kapan sekarang ada di kota Turin ini, tapi jarang sekali dilihat. Kita di sini punya salah satu dari mungkin ada 30 kopi atau replika resmi dari Vatikan seperti ini. Ya. Jadi ini perjalanannya, tapi dalam perjalanan ini terjadi banyak sekali peristiwa yang menunjukkan itu tadi betapa penting benda ini bagi umat Kristen. Ini. Langkah pertama, tanggal 7 April tahun 30 Masehi, yaitu hari Jumat pertama. Hari Jumat pertama. Lalu pada abad kedua muncul di kota Edessa. Kota Edessa di mana sekarang daerah itu di mana terjadi gempa bumi yang dahsyat itu. Daerah itu, kota Edessa. Nanti akan saya perlihatkan gambarnya ya. Muncul di kota Edessa karena rajanya Abgar, orang negro, dia sakit kusta, tapi dia dengar bahwa ada satu benda yang ditinggalkan oleh seorang guru dulu yang kalau disentuh menyembuhkan. Maka dia mencari benda itu dan ditemukan, diminta datang ke kotanya. Maka waktu dia menyentuh kain kafan, dia sembuh dari kustanya. Maka sesuai kebudayaan pada waktu itu di mana-mana, kalau raja beragama ini, seluruh rakyat harus beragama yang sama. Maka seluruh daerah itu menjadi Katolik. Ya, banyak sampai sekarang masih Katolik. Ya. Nanti saya perlihatkan. Kemudian muncul di kota Konstantinopel. Ya. Mengapa ini penting? Karena ini hasil penelitian supaya kita bisa mengetahui bahwa kain ini bukan sembarangan ciptaan siapa ya. Seperti banyak legenda dongeng, tapi benar-benar sudah diselidiki semua langkahnya. Disimpan di kota Konstantinopel sejak tahun 944. Pada tahun 1204 kain kafan hilang. Hilang kata bagus, tetapi tidak benar. Yaitu dicuri. Dicuri oleh tentara dari Eropa yang ingin ke Yerusalem untuk menguasai Yerusalem sebagai tempat ziarah orang Katolik. Karena waktu itu dikuasai oleh Islam. Hilang karena dicuri. Muncul lagi satu abad kemudian, lebih 2 abad, 1 abad kemudian, di kota di Prancis itu tadi, di Lille, ya. Kemudian dipindahkan ke kota Torino, ceritanya tadi. Lalu gereja di mana disimpan di kota Chambéry itu, di sini tidak saya tulis, di sini, gereja Chambéry terbakar. Diselamatkan oleh pastor paroki gereja itu, seorang Kapusin ya, dengan pembantu gereja itu, mereka malah berani karena disimpan di belakang altar dengan jeruji dengan besi ya. Gereja sedang terbakar. Mereka bongkar semuanya dan mengangkat peti itu, dibawanya keluar dan dimasukkan dalam tong air karena sedang terbakar itu. Tangan mereka habis, tinggal tulangnya. Tapi mereka bangga karena bisa menyelamatkan kain kafan. Tahun 1578 dipindahkan ke kota Torino oleh Raja Kota Torino. Janjinya nanti setelah disembah oleh Carolus Borromeus, uskup itu tadi, akan dikembalikan ke sini karena penduduk kota Chambéry tidak mau berizin, ya mereka protes. Tapi karena dia janji,
nanti akan saya kembalikan, tapi sudah 5 abad ini 400 tahun, janjinya itu masih janji. Ya. Itu biasanya janji para politikus. Tanggal sangat penting tahun 1894. Waktu itu seorang fotografer amatir diizinkan membuat foto kain kafan. Waktu dia mengumumkan, mempublikasikan hasil potretnya itu, baru orang mulai sadar bahwa ternyata kain kafan itu suatu foto. Dulu ingat kita pakai roll negatif. Kain kafan sama dengan negatif. Jadi kalau kita mau melihat lagi, harus diproses lagi. Waktu dia umumkan, dia bilang begitu. Dituduh dia manipulasi, dia ini itu segala macam. Katanya, silakan sendiri, ini hasil dari karya saya. Ya. Karena dianggap penipu. Tapi ternyata setelah itu tadi ribuan ilmuwan mulai menyelidiki, mempelajari kain kafan ini sampai sekarang. Dan sampai saat ini belum selesai. Masih ada beberapa hal yang tidak diketahui. Dari segi sejarah lumayan kita sudah tahu cukup banyak. Belum semua. Karena apa? Karena tahu dari seorang ilmuwan itu tadi Islam, orang Turki, mengatakan saya tahu bahwa di perpustakaan kuno Turki di beberapa kota ada dokumen mengenai kain kafan, tapi tidak boleh dilihat sampai sekarang. Ya itulah situasi. Tapi data-data itu perlu dibaca, perlu tahu latar belakang supaya menjadi jelas. Ya. Tanggal 7 April tahun 30 Masehi, ya. Kain kafan ini diambil oleh Petrus dan Yohanes dari makam Yesus sesuai Injil, ya. Itu pasti, ya. Lalu setelah itu tidak ada berita lagi. Kok kenapa? Ada apa? Jadi kita harus tahu mengapa pada waktu itu kain kafan tidak digunakan untuk diperlihatkan kepada orang. Ini penting sekali. Disembunyikan, benar. Karena kita harus tahu adat orang Yahudi. Adat orang Yahudi berjalan di atas makam orang membuat najis. Dan itu satu proses panjang kalau mau dibersihkan lagi. Jadi mereka hindari hal itu. Yang kedua, lebih berat lagi, mengambil barang dari kubur. Seperti inilah kubur Yesus, seperti ini. Jadi digali dalam tanah, kita turun, lalu ada lubang tidak terlalu, ya, lubang kecil yang ditutup dengan batu seperti batu besar, sehingga tidak mungkin orang masuk ke dalam. Mengapa begitu? Karena pada waktu itu juga banyak orang yang mencuri barang yang dikuburkan bersama orangnya. Ya, sama seperti sekarang. Ya. Jadi anak orang Yahudi, kalau orang mengambil barang dari kubur, langsung dijatuhi hukuman mati, langsung dipenggal, langsung. Ya, maka kain kafan ini disimpan oleh para murid Yesus, bahkan supaya tidak diketahui bahwa mereka menyimpan kain ini, sering dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Ibaratnya Jakarta, Bogor, Semarang, di mana lagi dipindahkan. Dan ini dari mana kita tahu? Karena pada kain kafan banyak sekali lengket sari bunga. Karena waktu pertemuan mereka menggunakannya sebagai alas meja, alas altar. Itulah alas altar. Dihiasi dengan bunga, sari bunga nempel di situ, sehingga kita tahu bahwa bunga itu hanya dari sana. Sehingga tahu, oh ada dari di pinggir
Laut Mati, ada di Yerusalem, ada di Nazaret, di mana dipindahkan. Orang tahu berdasarkan sari dunia itu. Ya. Jadi demi keamanan dipindahkan, berkali-kali dipindahkan. Tapi ada dua peristiwa lagi yang perlu diketahui. Mengapa kain kafan tidak diekspos, katakanlah ya, yaitu 2 kali terjadi perang. Yahudi memberontak terhadap Kaisar Roma. Waktu itu Kekaisaran Roma menguasai seluruh daerah itu, ya, 2 kali, dan 2 kali Kaisar turun dan menghancurkan seluruh daerah itu. Orang Katolik, orang Kristiani, pengikut Yesus tidak mau ikut pemberontakan itu, maka mereka melarikan diri. Itulah yang disebut diaspora. Orang Katolik di Palestina sekarang, Israel sekarang, melarikan diri semua, pergi. Dan mereka pergi dan membawa peninggalan yang kita sebut religi sekarang. Peninggalan dari Yesus, dari Bunda Maria, dari beberapa hal. Sehingga kita ada kain kafan, ada jubah Yesus, ada apalagi yang pasti, ada beberapa hal jangan terlalu gampang percaya, itu berdasarkan penelitian hanya beberapa, yang lain. Salib, ya, ada sebagian palang salib, ya, apalagi, ya pokoknya beberapa ya. Jadi mereka membawanya untuk diselamatkan. Karena itu benda ini bisa sampai kepada kita. Apalagi sampai abad ketiga Kaisar Konstantinus yang beragama Katolik sering dikejar-kejar, dibunuh para martir, ya. Sampai dengan Kaisar Konstantinus 313, di mana dia mengumumkan bahwa agama resmi Kekaisaran Romawi adalah agama Katolik, agama Kristiani. Maka, tapi sebelumnya itulah buku peninggalan dari Yesus banyak yang diambil dan dimusnahkan. Itulah supaya kita tahu sejarahnya. Ala canggih, terlalu canggih. Saya sebut tadi legenda Apgar di Edessa. Ini kota Edessa modern. Ini kota Edessa semasa kain kafan. Abad kedua, kain kafan ada di sini. Rajanya itu yang sakit kusta disembuhkan, maka dia mendirikan suatu gereja yang sangat besar dan indah. Ini memang ada dokumen, ya, di mana disimpan kain kafan. Dan setiap hari orang boleh ke gereja itu. Gereja namanya Santa Sofia. Sofia sebenarnya bukan nama wanita. Sofia menunjukkan kebijaksanaan, yaitu menunjukkan Allah sendiri. Jadi gereja itu berdiri di sini, di mana disimpan kain kafan. Tahun 944, kain kafan dipindahkan ke Konstantinopel. Maka gereja yang kebanyakan menjadi Islam dipaksa menjadi Islam. Lain-lain sejarah. Gereja itu dirobohkan, dan dengan waktu yang sama mereka membangun masjid ini. Yang kalau diperhatikan batunya sama, masih ada pahatan patung agama Katolik. Jadi disimpan di sini, sekarang menjadi
bukti bahwa kain kafan pernah ada di sini. Ya itulah mereka ya. Terlihat surat ya. Seperti terjadi masalah ya. Dan agama Katolik di daerah itu berkembang pesat sampai mendirikan satu sekolah tinggi teologi terkenal ini. Terkenal. Ya. Oh, tetapi lebih penting lagi, selama berada di sini, kain kafan itu tidak dipamerkan, diperlihatkan seperti kita memanjang ya, tetapi dilipat sehingga hanya kelihatan wajah Yesus ini seperti di sini. Jadi dilipat sehingga kelihatan wajah Yesus. Dan ini disebut wajah kudus atau ikon. Ini bukan bahasa Inggris, bahasa Yunani, ikon atau eikon. Disebut eikon, ya. Orang yang ingin melihat ini, istilahnya, ayo kita pergi melihat eikon, melihat vera eikon, gambar Yesus praktisnya. Mereka ke gereja untuk melihat dan berdoa di depan wajah Yesus yang hanya bisa dilihat dari ini, ya, yang disimpan dalam gereja ini tadi. Dari sinilah muncul legenda Veronica. Veronica bukan nama wanita, tetapi nama benda itu, vera ikon, yaitu gambar yang benar, gambar asli. Sekarang kita istilahnya pas foto. Pas foto, Pak, pas foto. Itu apa? Ini pas foto. Pas foto Yesus yang mana? Vera ikon ini. Lalu karena orang tidak tahu, tapi orang tanya, bagaimana ini orang dari mana dapat ini? Vera ikon ini ya, ini sama. Dua ini. Dari mana itu dapat? Lalu muncul orang menciptakan legenda. Oh, waktu Yesus memikul salib ada seorang wanita yang melihat kasihan, maka wajah Yesus diusapi dengan itu. Itu tidak mungkin terjadi. Nanti dalam bagian kedua akan kita lihat lagi. Jadi inilah vera ikon atau Veronica Yesus. Seperti ini pas foto Bapak ini pas foto Yesus ini. Dan maknanya jauh lebih bagus daripada yang sekarang ya. Tapi nanti akan kita lihat. Jadi dari situ muncul legenda Veronica. Dan sejak disimpan di dalam gereja itu tadi disebut akeropita, bahasa Yunani. Artinya tidak dibuat oleh manusia. Akeropita terjadi. Kalau dalam bahasa Indonesia kurang lebih gambar itu bagaimana, siapa yang buat, bagaimana terjadi, tidak tahu, tidak bisa tahu. Dan memang tidak bisa tahu sampai sekarang. Satu-satunya hal para ilmuwan bagaimana terjadi teori, ada puluhan teori, tapi satu pun tidak bisa menjelaskan bagaimana terjadi ini, bagaimana terjadi, tidak tahu. Sudah dicoba tapi belum berhasil. Nanti akan saya jelaskan. Disebut juga mantilion. Mantilion lagi. Mari. Disebut mantilion karena itu bahasa Yunani juga. Mantilion artinya sapu tangan. Mantilion artinya sapu tangan. Sekarang sapu tangan tidak dipakai lagi, pakai tisu ya. Dulu pakai sapu tangan ya, karena tahan bertahun-tahun. Karena apa disebut disebut mantilion? Karena yang diperlihatkan di sini
Bagaimana? Sebesar, seluas sapu tangan. Ya. Sebesar itu kurang lebih 30 kali 30. Ya. Ini disebut Akeropita karena tidak dibuat oleh tangan manusia, dan disebut juga Mandilion karena sebesar itu. Mereka waktu itu sudah tidak tahu lagi bahwa sebenarnya gambar itu atau wajah itu merupakan bagian dari kain yang sangat panjang. Baru ketahuan kalau sampai di Konstantinopel tahun 944 sampai di Konstantinopel, bingkai di mana disimpan ini dan diperlihatkannya wajahnya sudah lapuk, sudah mulai hancur ya. Maka dibongkar untuk diganti, dan ternyata baru mereka heran, kok ini bukan hanya Veronica, bukan hanya itu, tapi kok panjang sekali, sehingga baru mereka tahu bahwa sebenarnya yang tergambar di situ seluruh tubuh Yesus, bagian belakang, bagian depan, seperti yang kita lihat di pameran. Ya. Kita kembali mundur sebentar mengenai masalah ini, yaitu selama disimpan di kota Edessa tadi, menghadapi satu tantangan, saya rasa yang paling berat ini, di mana hampir dihancurkan, dibakar, yang disebut perselisihan ikon atau eikon, perselisihan gambar. Latar belakang dari perselisihan ini sederhana sampai sekarang. Untuk kebaktian boleh tidak menggunakan gambar atau patung? Orang Katolik mengatakan ya boleh. Maka kita Katolik menggunakan patung, lukisan, gambar dan seterusnya. Orang Yahudi, orang Islam dan Protestan mereka tidak mau. Karena apa? Karena katanya berdasarkan kitab suci. Loh, pada kitab suci. Kalau kita baca ini Keluaran 20 ayat 45, memang di situ dikatakan sesuatu kiara itu. Tapi mereka tidak baca seluruhnya, hanya sebagian. Di situ dikatakan, jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas. Jangan sujud menyembah kepadanya. Memang oleh Musa dilarang buat patung gambar apapun, karena dengan mudah bangsa Israel yang baru keluar dari Mesir kembali seperti di Mesir, menyembah patung ini itu, dan mereka memang membuat yang disebut patung lembu itu ya, begitu. Maka untuk mencegah itu, atas nama Tuhan dia mengatakan tidak boleh buat patung apapun lukisan, karena nanti kalian menyembahnya lagi. Tetapi mereka Islam, Protestan dan Yahudi tidak membaca bagian kedua dari ini. Jangan sujud menyembah kepadanya. Kalau saya buat patung karena indah, karena bagus, ya oke. Bagi saya melambangkan, bukan untuk menyembah itu, tidak. Tapi mereka masih bersikap keras sampai sekarang. Oh, jangan buat patung Maria, itu orang Katolik menyembah patung. Ya, mau diberi jawaban sudah ya. Orang yang memang tutup mata, katanya buta, bukan buta, mau membutakan diri, ya sudah. Jadi ya itu ini. Jadi patung itu fungsinya membantu kita dalam liturgi. Maka pada waktu itu melalui konsili Nicea kedua tahun 787 disetujui bahwa untuk kebaktian, untuk liturgi umat Kristiani Katolik boleh menggunakan patung. Alasannya apa? Ini yang penting. Ini tahun 787. Alasan mereka apa? Karena Yesus sendiri meninggalkan gambarnya kepada kita, kain kafan.
Maka mereka bilang, kalau Yesus meninggalkan gambar, kenapa kita tidak boleh menggunakan gambar? Dia meninggalkannya. Kalau dia tidak mau, ya udah nggak usah. Tapi kalau ditinggalkan berarti kita boleh. Habislah perkara. Sejak waktu itu tidak ada masalah lagi soal ini. Hanya tidak ada pengertian dari saudara-saudara itu. Tidak apa-apa ya. Tapi selama perselisihan memang banyak ikon dibakar dan kain kafan disembunyikan karena mau dibakar ya. Ya, ini sejarah masa lalu diketahui. Dan ini sampai di Konstantinopel ya. Ini gereja juga Santa Sofia yang dibangun untuk nampung kain kafan ini ya. Dibawa ke Konstantinopel. Bingkai kain kafan dibuka untuk diperbaiki. Baru ketahuan bahwa sebenarnya kain kafan itu bukan hanya wajahnya tetapi seluruh tubuhnya. Dan setiap hari Jumat diperlihatkan kepada umat yang datang dari seluruh daerah Katolik dari mana-mana datang untuk melihat itu. Tetapi dari masa itu waktu dibuka mereka mengamati dari salib, dari kain kafan bahwa kaki kiri Yesus, nanti akan kita lihat lagi, kaki kiri Yesus lebih pendek. Kalau begitu mereka pikir Yesus pincang. Tapi mereka berselisih di antara mereka juga. Ada yang katanya pincang sebelah kiri. Ada yang lain kata bukan itu kanan dia. Jadi yang mana masalahnya selesai karena itu memang kelihatan kaki kiri lebih pendek karena kaki kiri dipakukan di atas yang kanan. Kalau dilihat dari belakang tumit saya kaki kiri lebih pendek. Apakah saya pincang? Kalau begini. Itu efeknya dari penyaliban. Nanti akan kita lihat. Jadi bukan apa. Tapi ini menunjukkan bahwa mereka yakin benar bahwa ini kain kafan Yesus. Sehingga Yesus kalau pincang memang artinya dilahirkan cacat. Maka lihat gambar ini. Kaki kiri Yesus satu ini kaki kirinya lebih pendek. Yang kanan normal, yang kirinya lebih pendek. Seperti begini. Ya. Keyakinan. Sedangkan kelompok lain mengatakan bukan yang kiri tapi yang kanan. Ya udah. Maka salib Yunani ini disebut salib Yunani. Lihat palang melintang begini miring untuk menunjang kaki Yesus karena yang kanan lebih pendek. Maka kain kanan dipasang agak miring. Ya.